sebetulnya terkait peran legislatif tadi, saya sebetulnya justru memang menjadi pertanyaan saya juga ya terhadap peran legislatif selama ini. Karena sejujurnya hari-hari ini kita melihat banyak sekali anggota DPR yang kebetulan mungkin menjadi jubir partai juga, sehingga seolah-olah mereka menjadi orang yang berbicara untuk eksekutif, bukan pada eksekutif gitu. Seharusnya kan parlemen itu kan dari kata parle yang artinya bicara gitu. Pada dasarnya harusnya bicaranya kepada eksekutif gitu, mengawasi eksekutif, apa yang salah dari eksekutif, apa yang harus dijelaskan oleh eksekutif pada rakyat. Harusnya seperti itu. Nah, tapi saya kira sekarang kita mengalami fenomena kekosongan legislatif gitu. Meskipun di Senayan itu penuh, tapi nggak ada yang menyuarakan apa yang rakyat ingin tahu dari eksekutif gitu. Akhirnya rakyat harus berteriak-teriak sendiri gitu. Saya rasa demonstrasi ini salah satu bentuk gitu. Salah satu bentuk bahwa parlemen itu sekarang kosong gitu. Meskipun Senayan itu penuh. Itu satu. Perbedaan pandangan antara mahasiswa dan juga pemerintah, kalau dari perspektif Anda, bagaimana Mas Indra? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ini adalah pengawalan penting bagi saya dan berharga. Melihat perbedaan pandangan dalam konteks berdemokrasi, dalam negara demokrasi itu adalah hal yang wajar. Terus juga melihat hari ini bagaimana pemerintah menanggapi, kemudian merespon tuntutan mahasiswa, kemudian hari ini teman-teman mahasiswa juga ikut turun ke jalan, terus menyuarakan aspirasi masyarakat, itu juga hal yang wajar menurut saya. Terus tadi saya sedikit mencuplik apa yang dikatakan oleh Mbak Fatimah, izin Mbak Fatimah juga dengan Bapak Hasan Hasbi, terkait permasalahan yang hari ini kerap kali terjadi, bahkan dari periode-periode sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, yang tidak akan pernah selesai. Tadi terkait korupsi, kemiskinan, dan yang lain-lain, ketimpangan sosial dan yang lain-lain. Tadi juga Bapak Hasan Hasbi sempat menyampaikan terkait sebenarnya demonstrasi ini sudah terjadi bahkan sejak zaman Bapak Soekarno, Pak ya. Bapak Soekarno dan seterusnya sampai hingga hari ini akan terus terjadi demonstrasi tersebut. Maka kita perlu lihat dan kita perlu pandang. Pertama, kita harus akui juga dan kita harus yakini bahwa demonstrasi atau kegiatan parlemen jalanan, unjuk rasa itu hal yang sangat wajar dan dilindungi dalam konstitusi kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Kemudian di sisi lain, dalam hal penyampaian aspirasi, kita perlu melihat dari berbagai aspek dan berbagai sisi, Mbak. Pertama, soal tuntutan yang kita bawakan, gitu. Terkait isu-isu yang akan kita bawakan. Apakah kemudian isu-isu ini adalah hasil daripada resapan belanja masalah di masyarakat? Apakah kemudian isu-isu atau poin-poin masalah ini adalah hasil daripada permasalahan yang ada di sosial masyarakat, begitu? Karena hari ini kita melihat banyak gerakan mahasiswa yang sifatnya, mohon maaf, reaksioner, Bang. Dia reaksioner ketika ada sesuatu yang menurut dia, wah seru nih, jadi ajang untuk seru-seruan aja, gitu. Pada akhirnya gerakan mahasiswa itu tidak berdasarkan pada data, fakta, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kan kita lihat juga, sekarang ada terjadi distrust besar-besaran. Kalau kata Prof. Mahfud MD itu, beliau menyampaikan setidaknya ada 4 ciri bahwa negara itu akan menuju pada negara hancur. Pertama ada disorientasi, ketidakadilan misalkan, ketimpangan misalkan, kemudian ada distrust. Ketika disorientasi sudah terjadi, maka akan ada distrust, gitu. Nah, distrust ini semakin melebar. Distrust ini bukan hanya distrust antara kita mahasiswa dengan pemerintah, atau distrust yang terlebar hari ini adalah distrust masyarakat dengan pemerintah, tapi justru sebaliknya juga terjadi, gitu. Pemerintah distrust terhadap kita teman-teman mahasiswa, mungkin terjadi disorientasi dalam hal gerakan mahasiswa itu sendiri. Nah, menanggapi juga tadi dengan terkait penyampaian masalah korupsi misalkan, yang masalah tidak pernah bisa diselesaikan dari masa lalu. Nah, kenapa nggak kemudian kita fokus kepada solusi, gitu? Kita fokus kepada solusi. Kita tetap menjadi mitra kritis pemerintah, tapi juga kita harus bisa dan mampu mendorong agar, oh kalau ini salah, solusinya ini loh, gitu. Oke, kita bicara korupsi, tadi Mbak menyampaikan soal korupsi ini tidak hanya diatasi oleh perorangan, kepada perorangan, tapi harus dengan sistem. Ayo kita dorong, sama-sama kita dorong, sahkan RUU perampasan aset misalkan. Ini jelas, karena koruptor itu menurut saya memang fair kalau dia, oh jangan cuma ditangkap dong, gitu. Miskinkan dia kalau perlu, dibloskan dia, miskinkan dia, gitu. Rampas hak yang sudah diambil dari rakyat dan kembalikan kepada rakyat. Nah, barangkali itu. Tapi saya cukup kaget ketika Anda mengatakan ada mahasiswa yang melakukan aksi tidak sesuai dengan keresahan masyarakat. Mereka tidak mengkaji, tidak melihat, oh ternyata belanja masalahnya ini, tapi mereka hanya seseruan semata. Mbak Fatimah? Iya, mungkin yang harus... ini sama-sama mahasiswa loh ya? Betul. Di sini yang harus diperhatikan adalah tentu kita punya prinsip-prinsip yang sama ya, Mas Indra tadi ya. Tentu di sini itu adalah hal yang
prinsip kita gitu sebagai mahasiswa. Jadi terima kasih Mas Indra sudah membagikan kepada abang-abang di sini tentang bagaimana prinsip kita dalam bergerak gitu, bahwa harus berdasarkan fakta dan data. Dan saya juga mengapresiasi Mas Indra yang juga punya semangat yang sama ya untuk bisa solutif dan sebagainya gitu. Nanti kalau misalnya Mas Indra punya solusi nih lagi terkait sistem bagaimana supaya tidak ada korupsi dan sebagainya, mungkin Mas Indra bisa kita pilih aja jadi presiden gitu. Karena kan tugas presiden sebetulnya untuk memikirkan solusi. Tapi kalau Mas Indra aja bisa memikirkan solusi, mungkin Mas Indra aja nih jadi kita pilih gitu kan. Itu satu. Dan yang kedua, saya sepakat tadi tentang bagaimana konsekuensi yang bisa diterapkan gitu ya pada orang-orang yang melakukan korupsi dan sebagainya. Meskipun di sini kita menyoroti juga menambahkan ya, izin menambahkan ya Mas Indra, bahwa kita juga harus menerapkan aspek preventif itu sendiri gitu. Karena tentu tuntutan kita sebagai mahasiswa adalah, dan sebagai rakyat tentunya kita tidak ingin uang kita tuh terus-terusan dicuri gitu. Sebagaimana mestinya sistem itu bisa mencegah orang dari melakukan korupsi itu sendiri. Dan di situ sih sebetulnya concern kita, bahwa Pak Prabowo selalu mengatakan Indonesia ini adalah negara yang besar, negara yang luar biasa dan sebagainya. Seharusnya negara yang besar bisa mengatur bagaimana sistem di dalam negerinya sehingga tidak ada lagi korupsi terjadi. Kita libatkan dua panelis kita, Prof. Abdul Haris dan juga Pak Mujamil. Boleh Pak Mujamil, Prof. Abdul Haris. Ini antar panelis saling lempar-lemparan nih. Prof. Abdul Haris. Apa yang disampaikan oleh Mbak Fatima itu merupakan keresahan kita semua. Kita risau, kita sedih, ya. Bayangkan dana sejumlah 268 triliun kemudian disalahgunakan. Di saat yang sama, banyak mahasiswa yang antri melaporkan mereka tidak bisa mendaftar ulang karena tidak punya dana. Ya, Anda lihat kita ada mengalami masalah ekonomi saat ini. Dalam permasalahan ini, saya melihat bahwa bagaimana pandangan Anda melihat selama ini peran dari pemerintah untuk memberantas korupsi, tapi kita lupa juga, jangan lupa bahwa peran parlemen juga sangat menentukan fungsi kontrol dari parlemen. Partai yang ada saat ini hanya satu partai yang merupakan produk Orde Baru, sisanya merupakan produk reformasi. Ya, bagaimana Anda lihat peran partai menjalankan fungsi kontrol untuk pemberantasan korupsi? Saya pikir eksekutif pasti membutuhkan partner, membutuhkan mitra, ya, dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. Ya. Saya minta tanggapan Anda ya. Terus terkait dari pernyataan Pak Hasan Nasbi, saya membaca hasil riset daripada Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan MBG bermanfaat pada masyarakat akar rumput, desil 1, desil 2, desil 3, 4, sampai 6. Tapi persoalannya saat ini, kebijakan MBG ini adalah kebijakan yang tanpa pilot project. Sama rata semua. Kami mewawancarai suatu tempat. Wali kota mengatakan, anak saya mendapatkan MBG juga. Sekda mendapatkan MBG. Anak Sekda mengatakan dia dapat MBG juga. Jadi kebijakan, apakah ini tepat sasaran atau tidak? Ini yang harus dievaluasi. Terima kasih. Boleh dijawab dulu? Boleh? Pokoknya dijawab secara ringkas. Iya, sebetulnya terkait peran legislatif tadi, saya sebetulnya justru memang menjadi pertanyaan saya juga ya terhadap peran legislatif selama ini. Karena sejujurnya hari-hari ini kita melihat banyak sekali anggota DPR yang kebetulan mungkin menjadi jubir partai juga, sehingga seolah-olah mereka menjadi orang yang berbicara untuk eksekutif, bukan pada eksekutif gitu. Seharusnya kan parlemen itu kan dari kata parle yang artinya bicara gitu. Pada dasarnya harusnya bicaranya kepada eksekutif gitu, mengawasi eksekutif, apa yang salah dari eksekutif, apa yang harus dijelaskan oleh eksekutif pada rakyat. Harusnya seperti itu. Nah, tapi saya kira sekarang kita mengalami fenomena kekosongan legislatif gitu. Meskipun di Senayan itu penuh, tapi nggak ada yang menyuarakan apa yang rakyat ingin tahu dari eksekutif gitu. Akhirnya rakyat harus berteriak-teriak sendiri gitu. Saya rasa demonstrasi ini salah satu bentuk gitu. Salah satu bentuk bahwa parlemen itu sekarang kosong gitu. Meskipun Senayan itu penuh. Itu satu menurut saya. Dan yang kedua, terkait anak-anak yang tidak bisa mendaftar ulang itu juga merupakan isu yang kita sadari juga ya terjadi. Dan kita memang sangat menyayangkan ketika pemerintah kita ini sekarang masih berkutat pada hal yang sama itu-itu saja tentang bagaimana nih MBG misalnya apakah tepat sasaran atau tidak, sampai hari ini masih dibahas. Padahal ini sudah banyak dikemukakan oleh para pakar sejak Pak Prabowo itu masih melakukan debat capres gitu. Sehingga dari momentum yang begitu lama sampai hari ini kita masih muter-muter perihal itu, seolah-olah kita ini kehabisan pakar, padahal pakar kita ini banyak. Seolah pakar kita ini tidak mau bersuara, padahal mereka bersuara meskipun tidak diminta gitu. Sehingga di situ permasalahan kita, ketika pemerintah ini masih berkutat pada persoalan itu, sementara anak-anak kita, 60.000 orang yang diterima SNBP tidak melakukan daftar ulang yang disinyalir karena persoalan ekonomi. SNBP itu biasanya anak-anak paling pinter loh di sekolah. Tapi kenapa mereka bisa tidak daftar ulang di
perguruan tinggi negeri yang merupakan pilihan mereka gitu. Nah, bagaimana negara memikirkan hal ini gitu? Apakah ada yang sudah memikirkan hal ini? MBG untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi anak-anak yang sudah sampai pada pucuk perjalanan nih ketika mereka harus masuk kepada PTN, apakah ada yang memikirkan itu? Nah, itu yang saya ingin pemerintah juga harusnya menaruh perhatian yang cukup besar gitu sehingga tidak hanya memberi anak nasi sekali sehari gitu. Tapi bagaimana mereka bisa akhirnya masuk ke perguruan tinggi dan sebagainya. Sebelum menjawab Bang Hasan Nasbi, saya boleh ke Bang Sandi. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, follow, dan share video ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa terus kritis menjadi bagian dari Bicara Bangsa.